Kita satukan hati untuk berdoa, mohon berkat dari Tuhan, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat malam. Segala sembah, sujud, puji, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu pada malam ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul, belajar, untuk dapat semakin memahami bahwa Engkau sungguh baik pada kami dengan apa yang telah kami rasakan dan kami terima. Malam ini kami akan belajar bersama lewat hamba-Mu Pak Irhandi. Kiranya Engkau menyertai Pak Irhandi untuk senantiasa berkarya semakin mantap lagi, dan kami juga bisa memperoleh apa yang disampaikan itu menjadi berkat bagi kami untuk boleh kami salurkan berkat ini untuk sesama kami lagi. Berkati kami semua ya Tuhan, agar semua yang kami pelajari dapat kami jadikan sebagai sumber berkat bagi kami. Berkati juga teman-teman kami yang masih belum bergabung, kiranya kasih-Mu menyertai mereka untuk boleh bergabung bersama kami malam ini. Dan kiranya juga tentunya Kau berkati kami semua dengan badan yang sehat, jauhkan dari kami segala mara bahaya. Ya Bapa, semua doa ini kami sampaikan hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Jun. Terima Sama-sama, kasih Ibu. untuk doanya. Baik, teman-teman, mungkin saya perkenalkan sedikit dari pembicara kita, pengajar kita pada malam hari ini. Beliau adalah sahabat saya, Bapak Irhandi Widisto. Beliau pengajar di K3S juga, beliau pengajar di mana-mana. Pokoknya Irhandi yang kita sudah banyak mengenal kan, kita sudah banyak mengikuti, sudah sering mengikuti YouTube beliau pada saat beliau mengajar. Baik, Pak Irhandi, ini juga saya perkenalkan singkat aja. Ini adalah tim katekis dari gereja kami, Gereja Galaksi, Taman Galaksi, Santo Bartolomeus. Nah, tujuan kami untuk mengadakan pengajaran hari ini adalah untuk memberikan pembekalan, untuk memberikan pencerahan, dan untuk menimba ilmu yang baru buat tujuan kami untuk para katekis ini semakin menguasai, semakin mampu untuk membekali para katekumen. Begitu tujuan saya, Pak Ir. Saya langsung aja serahkan waktu dan kesempatan ini untuk Pak Irhandi. Terima kasih untuk kesempatannya. Pak Irhandi sudah memberikan waktu bagi kami. Silakan Pak Ir. Oke, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Selamat malam. Ini rupanya tim katekis ya, tim katekis. Jumlahnya berapa orang? Oh, kalau kami sih sebenarnya ada 14 ya, 14. Cuman ada beberapa teman yang nggak bisa gabung. 14 katekis. Memang ini Bu Faria ini pandai melebih-lebihkan ya. Sebetulnya dia lebih pintar dari saya tuh, dan harusnya dia yang mengajar bukan saya. Akan tetapi dia memiliki karunia untuk menunjuk. Jadi hari ini saya ditunjuk untuk mengajar. Ibu Bapak sekalian, saya pernah menjadi ketua seksi kateketik kurang lebih 9 tahun yang lalu, selama 3 tahun di paroki saya sendiri di Sunter. Dan memang saya harus mengakui bahwa kadangkala katekis ini kan dibina lewat program PPLK dulu ya, saya nggak tahu namanya masih nggak sekarang. Program pembinaan lanjut katekis tingkat dasar dan lanjutan. Kalau saya lihat porsi materi kitab suci dalam PPLK itu memang kurang begitu. Sehingga para katekis memang tidak dibekali terlalu banyak dengan kitab suci. Untungnya banyak katekis yang ikut KPKS ya, ikut KPKS sehingga mereka juga menambah ilmu. Nah, sekarang apa yang menjadi masalah apabila materi kitab suci itu kurang? Ini saya berbagi sejarah ketika saya masih menjadi mahasiswa di UI sekitar tahun 80-an. Waktu itu karena saya kuliah di teknik sipil, kami itu punya side job lah gitu ya. Pekerjaan sambilan itu mengajar les privat matematika, fisika, dan kimia. Nah, ada satu teman saya itu kayak jadi apa ya, jadi calonya lah begitu ya. Ya dia yang mencari-cari murid, lalu saya kebagian lah.
jatah mengajar itu 90 menit per sesi. Nah, kalau saya mengajar 90 menit ya wes, 90 menit beres gitu. Tapi ada teman saya, satu orang Padang gitu, kalau ngajar tuh sampai 2,5 jam. Saya sampai bingung loh. Eman namanya tuh. Man, muridmu itu blow on banget ya, saya bilang gitu. Aku 90 menit bubar kok kamu sampai 2,5 jam. Oh enggak, pinter banget katanya. Loh pinter banget kok ngajar lama. Saya 90 menit ngajar matematika, fisika, kimia. 1 jam kemudian saya mengajarkan murid saya mengaji dan membaca Al-Quran. Disitulah saya benar-benar terhentak loh ya mengenai keseriusan seorang muslim begitu, bagaimana dia itu memiliki kewajiban, merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan rasa cinta terhadap kitab suci agamanya kepada sesama pemeluk agama. Itu luar biasa. Nah, gereja Katolik ini agak ketinggalan dalam hal ini. Memang sih tidak terlalu pesimistis karena sekarang makin lama orang semakin giat membaca kitab suci. Nah, kalau sekarang kita lihat murid-murid di katekumen, ini kadang-kadang kita juga menerima kan murid-murid pindahan kan. Pindahan dari gereja lain, entah dari gereja Protestan atau gereja-gereja Pentekostal, yang mereka juga kadang-kadang sudah cukup sudah cukup akrab gitu dengan kitab suci. Nah, lalu ketemu katekisnya yang kurang akrab dengan kitab suci, kadang-kadang itu jadi ada jeda. Yang pernah saya alami ketika saya menjadi katekumen, saya diajar oleh seorang ibu begitu ya dulu. Ada satu pertanyaan loh aku tanyakan, dengan galak dia jawab, nanti juga sampai bahan itu katanya gitu. Ternyata sampai saya dibaptis itu gak pernah dijawab pertanyaan saya, mungkin karena dia tidak bisa menjawab begitu. Nah, oleh sebab itu hari ini saya tidak tahu apakah pengajaran saya ini akan bermanfaat atau tidak. Bu Faria meminta saya mengajarkan sedikit pengantar kitab Nabi-Nabi, dan hari ini kita akan mengambil contoh kitab Nabi Amos. Kitab suci orang Yahudi yang kita kenal dengan sebutan Tanakh itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama namanya Torah. Torah itu kelima kitab hukum, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ya. Lalu ada kitab Nabi-Nabi, Nevi'im, kitab Nabi-Nabi atau Nevi'im. Dan yang bagian ketiga namanya Ketuvim atau tulisan-tulisan. Jadi kalau kita lihat, kenabian ini merupakan fenomena religius yang sangat memesona dalam sejarah bangsa Yahudi. Nah, untuk itu izinkan saya share screen saya. Nanti PowerPoint saya bisa saya bagikan. Cukup diperhatikan saja sekarang ya. Saya akan mulai dulu dengan pengantar nabi-nabi. Oke. Kata nabi itulah bahasa Arab ya. Diambil alih oleh bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab yang serumpun dengan bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibraninya navi. Navi ini berasal dari kata kerja Ibrani nava. Nava. Yang artinya sebetulnya kalau kita lihat ya, coba lihat kursor saya, huruf Bet dan Alef ini ba, ini artinya datang. Ya, datang. Nava itu artinya menyebabkan datang atau mendatangkan. Maka kita lihat kata nava itu artinya memanggil. Seorang yang dipanggil begitu. Jadi nabi itu adalah seorang yang dipanggil sebagai penyambung lidah Allah. Di sini saya berikan sebuah perbandingan di kitab Keluaran bab 4 ayat 15 dan 16. Ini cerita tentang panggilan Musa. Musa ini ketika diutus untuk menjadi pembebas bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tidak serta-merta menerima. Akan tetapi dia mengajukan banyak sekali pertanyaan kepada Allah, kepada Tuhan. Dan salah satu dari keberatan Musa untuk diutus adalah karena dia ini kurang luas dalam berbicara. Lalu kata Allah memberikan solusi. Baik, kalau begitu biarkan Harun kakakmu menjadi penyambung lidahmu. Maka
Bayangkan, Musa dan Harun kan jadi penyambung lidah Musa, ini dibandingkan dengan Tuhan dan Musa. Musa sang nabi, penyambung lidah Allah. Ya, jadi seseorang yang menjadi nabi bagi Allah menjadi penyambung lidah Allah atau sering disebut sebagai corong mulut Allah. Dalam bahasa Yunani yang diambil alih ke dalam bahasa Inggris, prophet, nabi disebut prophetes. Ini terdiri dari dua kata, pro artinya demi, fetes berbicara. Berarti nabi adalah orang yang berbicara demi nama Allah atau demi Allah. Nah saudara, ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut nabi. Hal ini membuktikan bahwa kenabian ini merupakan fenomena yang sangat kompleks. Kita lihat yang pertama disebut pelihat. Pelihat ya. Amos juga disebut sebagai pelihat. Hose dalam bahasa Ibrani-nya. Hose. Maka kata penglihatan, nanti akan kita lihat di kitab Amos, dia memperoleh 5 penglihatan. Itu dalam bahasa Ibrani disebut chazon. Ya. Lalu sering juga disebut abdi Allah. Misalnya Nabi Elisa. Ini sering dipanggil sebagai abdi Allah. Ya. Ebed Adonai. Atau hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Ada yang tahu siapa nabi yang disebut sebagai hamba Tuhan? Nabi yang disebut sebagai hamba Tuhan. Di kitab Yesaya bagian yang kedua, Yesaya bab 49 sampai 53, kita mendengarkan ada 4 madah atau nyanyian tentang hamba Tuhan. Saya tahu memang hamba Tuhan ini sering ditafsirkan secara langsung sebagai Mesias atau Kristus. Akan tetapi sebetulnya hamba Tuhan ini cukup rumit untuk menentukan siapa tokoh yang disebut sebagai hamba Tuhan itu. Salah satu tafsirannya sebetulnya hamba Tuhan itu adalah sang nabi sendiri. Jadi Nabi Yesaya bagian kedua kita sebut sebagai Deutero Yesaya, ini sering juga diyakini sebagai tokoh hamba Tuhan. Ya. Sering juga disebut sebagai utusan Tuhan. Dan yang ketiga, karena dia itu sering bernubuat, boleh dikatakan bisa meramalkan tentang masa depan, maka dia juga adalah orang yang penuh dengan roh. Kita lihat begitu banyaknya istilah yang digunakan untuk menyebut nabi, membuktikan bahwa kenabian ini memang kompleks. Jadi cukup sulit memang ya kitab nabi-nabi itu. Nah sekarang kita akan melihat 3 kategori nabi. Yang pertama adalah nabi-nabi perintis. Yang kedua, nabi-nabi klasik. Yang ketiga, nabi-nabi apokaliptik. Nabi-nabi klasik masih dibagi lagi, nabi-nabi sebelum pembuangan, nabi-nabi pada masa pembuangan, dan nabi-nabi sesudah pembuangan. Sekarang kita lihat bagian pertama, nabi-nabi perintis. Mereka adalah nabi-nabi yang muncul dan berkarya sebelum Amos. Berarti dari akhir abad ke-11 sampai awal abad ke-8 sebelum Masehi. Amos ini adalah nabi klasik yang pertama. Nabi klasik ini meninggalkan kitabnya buat kita. Sedangkan nabi-nabi perintis ini tidak meninggalkan kitab-kitab khusus yang memuat pewartaan mereka. Kisah-kisah tentang mereka diceritakan dalam kitab-kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Ya. Sampai 2 Raja-Raja bab 13. Kenapa sampai bab 13? Di bab 13 diceritakan tentang kematian Nabi Elisa. Kematian Nabi Elisa. Nanti boleh dibaca di rumah ya. Jadi kita tahu ketika Elisa meninggal, mayatnya itu dikuburkan di suatu tempat. Pada suatu saat, kalau tidak salah ada rombongan orang-orang Moab yang hendak menguburkan mayat atau bagaimana begitu? Ada gerombolan orang-orang Moab ini membuat
rombongan lain yang hendak menguburkan mayat itu lari terbirit-birit. Maka mayat itu hanya dilempar saja, ternyata jatuhnya itu ke dalam kubur Elisa. Diceritakan bagaimana mayat-mayat ini hidup kembali. Nanti boleh dibaca ya. Nah, nabi-nabi perintis ini muncul bersamaan dengan lahirnya sistem kerajaan. Maka munculnya di kitab Samuel dan raja-raja. Lalu keterlibatan politik mereka cukup besar dan biasa muncul pada peristiwa-peristiwa yang genting. Misalnya kita pernah mungkin mendengarkan nubuat Yesaya di bab 7 ayat 14 tentang kelahiran Immanuel. Kelahiran Immanuel. Nah, nubuat ini muncul karena ada peristiwa yang cukup besar, peristiwa politik. Ya, pada saat itu Raja Aram dan Raja Israel berkomplot, bersekongkol, hendak menyerbu Raja Yehuda. Nah, Raja Yehuda Ahaz ini ketakutan, minta tolong pada Raja Asyur. Itu yang mati-matian ditentang oleh Yesaya. Maka Yesaya itu akhirnya bernubuat. Kamu takut apa? Ya. Lihat, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah diberi nama Immanuel, artinya Allah menyertai kita, Allah beserta kita. Jadi ngapain takut? Ya kan? Wong, bayi yang dikandung perempuan ini nih akan lahir kok. Berarti aman, nggak perlu ketakutan. Contoh-contoh dari nabi-nabi perintis itu misalnya Elia, Elisa penggantinya, dan Nabi Nathan ya. Nabi Nathan ini hati nurani dari Raja Daud ketika kasus Daud berselingkuh dengan Batsheba. Nah, sekarang kita lihat nabi-nabi klasik. Nabi-nabi klasik dibagi 3. Ada yang sebelum pembuangan, pada masa pembuangan, dan sesudah pembuangan. Yang sebelum pembuangan kita lihat ada Amos yang akan kita pelajari hari ini. Lalu Hosea, Proto Yesaya, berarti Proto Yesaya itu Yesaya bagian pertama, bab 1 sampai bab 39. Karena menurut para ahli kitab suci, kitab Yesaya ini dibagi menjadi 3 bagian. Ditulis oleh setidak-tidaknya 3 orang. Lalu Mikha, Nahum, Zefanya, Yeremia, Yehezkiel, Habakuk, dan Obadya. Nah, nabi-nabi klasik sebelum pembuangan ini mewartakan bahwa Tuhan akan datang untuk menghukum Israel karena Israel tegar hati dalam dosa dan meninggalkan Allah. Jadi yang diwartakan oleh mereka adalah murka Allah. Kenapa murka? Karena bangsa Israel berdosa. Mereka terlalu nyaman dengan keyakinan bahwa Allah ini adalah pembebas dan penyelamat. Maka santai saja, berbuat dosa, ya udah apa-apa. Wong Allah kita pembebas dan penyelamat, kita aman, kita bangsa pilihan. Tetapi nabi-nabi ini mengatakan, wes, jangan seenaknya. Kalau kalian ini tetap hidup dalam dosa, meninggalkan Allah, Allah itu bisa murka dan memberikan hukuman. Yang kedua adalah nabi-nabi pada masa pembuangan. Ini Yehezkiel dan Deutero Yesaya. Yesaya bagian kedua ini bab 40 sampai 55. Nah, kita lihat ya. Nabi Yehezkiel ini di persimpangan jalan. Dia bisa menjadi nabi sebelum pembuangan yang mewartakan murka Allah. Tetapi dia bisa juga menjadi nabi pada masa pembuangan yang mewartakan kerahiman Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa nabi-nabi pada masa pembuangan tidak lagi berbicara tentang hukuman Tuhan, tentang murka Tuhan? Karena hukuman itu sudah datang. Bangsa Israel sudah dibuang ke negeri asing. Saudara, yang ketiga adalah nabi-nabi klasik sesudah pembuangan. Contohnya adalah
Trito Yesaya. Yesaya bagian ketiga, bab 56 sampai 66. Lalu Hagai, Zakaria, dan Maleakhi. Lalu Yoel. Yang Yoel ini saya beli tanda bintang ya. Karena Yoel ini sering dianggap nabi sebelum pembuangan, bisa juga nabi sesudah pembuangan. Kenapa demikian? Karena Yoel tidak memberikan catatan kapan dia berkaryanya. Sehingga ini ragu-ragu ya. Nah, mereka juga sama. Tidak lagi mewartakan hukuman Israel karena Israel telah dihukum dan kehilangan identitas sebagai bangsa. Zakaria misalnya adalah nabi yang menubuatkan tentang pembangunan kembali Bait Allah. Pembangunan kembali kota Yerusalem. Saudara, sekarang kita masuk kepada nabi-nabi apokaliptik. Fenomena kenabian ini berhenti pada abad ke-5 sebelum Masehi. Maka kalau kita lihat ya, di Mazmur bab 74 ayat 9, Mazmur bab 74 ayat 9, kita baca, tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Tuh. Tidak ada lagi nabi. Padahal di Ulangan bab 18 ayat 18 sampai 22 Tuhan ini menjanjikan sesuatu loh. Aku akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa. Ya, makanya bangsa Yahudi ini ketika fenomena kenabian ini berhenti, mereka selalu ingat akan janji Tuhan bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka. Sama seperti Musa. Kalau ketemu dengan nabi ini, ikuti dia. Dengarkanlah dia. Karena aku akan menaruh firmanku di atas lidahnya. Terus ketika fenomena kenabian ini berhenti, muncul fenomena baru. Fenomena baru ini disebut sebagai sastra atau penulisan apokaliptik. Nah, kalau apokaliptik ini memiliki ciri-ciri pertama, misalnya Allah akan meraja secara definitif. Akan ada penghakiman bagi orang-orang yang jahat. Yang ketiga, akan ada langit dan bumi yang baru. Ya. Nah, contoh dari sastra apokaliptik ini misalnya di Yesaya bab 24 sampai 27 nanti bisa dilihat sendiri, atau Zakaria bab 12 sampai 14 dan di kitab Daniel. Apa bedanya nabi-nabi apokaliptik dengan nabi-nabi klasik? Penulis apokaliptik ini berbicara dari persembunyian. Dan perhatian mereka diarahkan hanya ke masa depan, sudah tidak melihat ke belakang lagi. Berbeda dengan nabi-nabi klasik yang tampil di hadapan umum, terutama menegur bangsa Israel, menegur raja ketika mereka melakukan kesalahan. Nabi-nabi apokaliptik tidak. Mereka di persembunyian, berbicaranya sembunyi-sembunyi begitu. Dan keyakinan mereka bahwa pada akhir sejarah, segala kekuatan imperialis, kekuatan politis, itu akan dihancurkan. Dan hanya Tuhan yang meraja. Nah, saudara, sastra apokaliptik ini juga masih dilanjutkan di Perjanjian Baru. Contohnya, misalnya mungkin pernah mendengar khotbah akhir zaman di Injil Matius, ya, mulai bab 24 dan 25. Terus misalnya kitab Wahyu berbicara tentang akhir zaman. Ini termasuk tulisan apokaliptik. 1 Tesalonika bab 4 juga begitu. Baik, saudara, seorang nabi adalah insan firman Allah. Jadi tugas sang nabi hanya satu, menyampaikan firman Allah. Maka seorang nabi ini tidak pernah berbicara atas namanya sendiri, melainkan berbicara hanya atas nama Tuhan. Hanya atas nama Tuhan.
Ya. Coba kita lihat di Yeremia bab 1 ayat 9. Kita lihat bunyinya apa ya. Yeremia bab 1 ayat 9. Yeremia bab 1 ayat 9 berbunyi, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Maka kalau Allah ini belum berfirman, seorang nabi tidak boleh bernubuat. Karena dia hanya menyampaikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Maka ada kasus-kasus tertentu kita melihat nabi Tuhan ini seperti mati kutu. Contohnya, Yeremia ini punya musuh loh. Musuhnya namanya Hananya. Nah, Yeremia ini bernubuat kepada Raja Israel. Raja Yehuda, kepada Raja Yehuda. Babel ini udah mengepung. Lalu Yeremia berkata kepada raja dan kepada penduduk Yehuda Yerusalem, udah nyerah aja sama Babel. Wong, serangan Babel ini hukuman Tuhan karena dosa-dosa kita. Kalau kita ini menerima hukuman itu, kita menyerah kepada Babel, kita bisa hidup. Kalau kita melawan, berarti melawan Tuhan. Karena Babel ini alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum kita. Malah kita di sini mati kelaparan, bisa mati kena pedang dan lain-lain. Untuk membuktikan nubuatnya itu, Yeremia melakukan sebuah tindakan simbolis. Dia datang menghadap kepada raja dengan kuk dari kayu di lehernya. Nih, kita akan menjadi jajahan dari Babel. Buktinya ini kuk ini. Nah, Hananya ini ingin menyenangkan hati raja. Hananya ini mengambil kuk kayu itu lalu dipatahkan oleh dia. Kata Hananya, bukan. Beginilah firman Tuhan. Babel ini akan kita hancurkan. Ketika itu, Yeremia meninggalkan tempat tanpa berbicara satu patah kata pun. Kenapa? Karena Allah belum berfirman. Beberapa hari kemudian, sesudah Allah berfirman, baru dia datang lagi. Bertemu dengan raja dan Hananya. Kali ini dia membuat kuk dari besi yang tidak bisa dipatahkan lagi. Nah maka, karena dia adalah insan firman Tuhan, dan hanya menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan, kita selalu menemukan rumusan-rumusan, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Saudara, seorang nabi ini hanya bisa bernubuat apabila dia sudah mendapat firman Tuhan. Dan ternyata firman Tuhan ini tidak semudah itu datangnya. Di kitab Nabi Habakuk misalnya bab 2 ayat 1 kita lihat. Habakuk bab 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Itu ditunggu firman Tuhan itu. Sampai setiap hari dia mengintai kapan firman itu datang. Ya, dia sampai naik ke menara yang tinggi untuk melihat firman itu di mana, kok belum datang begitu. Nah, saudara, seorang nabi ini mendapatkan firman Allah lewat beberapa kemungkinan. Yang paling sering tentu saja lewat pendengaran. Pendengaran ya, firman Tuhan datang lalu dia dengarkan. Bisa juga penglihatan. Misalnya di Yesaya bab 50 ayat 4 dan 5 kita lihat. Yesaya bab 50 ayat 4 dan 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya kan tadi kan dia akan menjadi penyambung lidah Allah. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tuh lihat.
Yesaya 50, ini masuk Deutero Yesaya. Ini konteksnya bangsa Yahudi ini sudah dibuang di Babel. Maka dia memberikan pewartaan tentang kerahiman Tuhan. Memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Orang-orang Yahudi yang sedang di dalam pembuangan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Kita lihat ya. Cara Nabi mendapatkan firman adalah lewat pendengarannya. Untuk mendengar seperti seorang murid. Maka bisa kita lihat hubungan antara Nabi dengan Tuhan ini ternyata sangat dekat. Ternyata sangat dekat. Di Amos bab 3 ayat 7 ada ayat yang berbunyi, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi sebelum berbuat sesuatu, Allah ini pasti menyampaikan keputusannya kepada nabi-nabinya. Hubungannya dekat sekali ya. Atau kita lihat di Yeremia bab 23 ayat 18. Yeremia bab 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Sini ada pelukisan bahwa seorang nabi itu diibaratkan ikut sidang musyawarah Tuhan. Sehingga dia tahu Tuhan mau melakukan apa, mereka lebih dahulu tahu dari orang lain. Saudara, cara Nabi mewartakan firman, nomor satu tentu saja lewat kata-kata, khotbah, teguran, kecaman. Yang kedua, lewat perbuatan simbolik. Jadi kadangkala kita melihat bahwa seorang nabi ini kehidupannya menjadi nubuatnya. Contohnya Nabi Hosea. Hosea ini diberi perintah oleh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal dan melahirkan anak-anak dari perempuan sundal itu. Aduh, aneh banget ya. Gak disuruh apa-apa, di awal-awal Hosea ketika dipanggil, kawini perempuan sundal itu. Lalu kamu punya anak sama dia. Kenapa demikian? Mengawini seorang perempuan yang tidak setia, ini merupakan nubuat. Nubuat kenapa? Karena Allah ini harus mengampuni kembali bangsa Israel yang tidak setia. Seperti kita tahu, hubungan Allah dan bangsa Israel dilambangkan seperti hubungan suami dan istri. Nah, kita lihat ya, hidupnya harus menjadi nubuatnya. Berat menjadi nabi itu. Atau Yeremia, nanti Anda bisa baca Yeremia bab 16 ayat 1 sampai 9. Yeremia itu diberikan 3 larangan. Larangan pertama apa? No woman. Tidak boleh punya istri. Kenapa nggak boleh punya istri? Udah kamu jomblo aja. Kalau kamu punya istri dan punya anak-anak, nanti kamu itu bakal hidup susah. Karena apa? Saya akan menghukum negeri ini. Kalau dihukum, istri kamu mati, anak-anak kamu mati, kamu malah lebih sedih. Udah jangan punya istri, jangan punya anak. Yang kedua, nggak boleh pesta. Ingat ya, nggak boleh ikut ke perkawinan. Pesta apapun kamu nggak boleh ikut. Kenapa? Nanti kalau aku menghukum negeri ini, kota ini tidak bakal bisa berpesta lagi. Biasakan diri kamu tidak berpesta. Yang ketiga, tidak boleh meratap. Siapapun mati nggak boleh nangis. Kenapa? Simpan air mata itu untuk hari di mana Allah menghukum bangsa ini. Akan lebih banyak orang yang mati. Kamu akan jauh lebih sedih. Tuh lihat. Berat hidup menjadi nabi itu. Hidupnya harus menjadi nubuatnya. Satu lagi misalnya kita bisa melihat Yehezkiel. Yehezkiel juga aneh-aneh loh. Anda bisa baca. Masa disuruh membuat roti, dikasih resepnya loh rotinya itu. Gandumnya sekian, minyaknya sekian, ayo bikin roti. Katanya. Roti ini disuruh dibakar di atas kotoran manusia. Kata Yehezkiel, ya Tuhan, kotoran manusia kan jijik. Ya sudah aku ganti sekarang kotoran kebo. Kenapa ya? Harus membakar roti di atas kotoran manusia. Latihan.
nanti kalau hukuman ini datang, negeri ini dihancurkan oleh musuh, ada bahaya kelaparan. Kalian ini harus mengais makanan dari tempat-tempat sampah. Bukan mustahil di situ banyak kotoran. Latihan dulu. Kita lihat ini perbuatan-perbuatan simbolik ya. Nah saudara, nabi ini yang paling penting menjadi hati nurani Israel. Dan harus diingat setiap saat bahwa panggilan Israel adalah menjadi umat Allah. Bangsa Israel sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Allah menjadi Allah mereka, mereka menjadi umat Allah. Yang kedua, harus selalu diingatkan akan kasih setia Tuhan, kerahiman Tuhan, dan juga penghakimannya. Jadi Allah ini Allah yang maha rahim, juga maha adil. Allah yang maha adil harus memberi hukuman kepada orang yang layak menerima hukuman. Yang ketiga, Nabi adalah orang yang prihatin terhadap masa depan Israel. Kalau Israel ini tetap hidup di dalam dosa, maka masa depan Israel ini sudah dipastikan hancur. Saudara, sekarang kita lihat ya. Kitab Nabi-Nabi di dalam kitab suci Katolik. Di dalam kitab suci Katolik, kitab Nabi-Nabi ini posisinya. Letaknya paling belakang. Paling belakang. Berbeda dengan kitab suci Ibrani ya. Pentateuchnya Torah, terus Nevi'im bagian kedua, lalu tulisan-tulisan Ketuvim di bagian ketiga. Di dalam kitab suci Katolik atau Kristen, kitab Nabi-Nabi ini ditempatkan di bagian yang paling akhir. Terdiri dari Nabi-Nabi besar, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Ini disebut Nabi-Nabi besar. Disebut Nabi-Nabi besar ini karena tulisannya panjang. Yesaya itu misalnya 66 bab panjang ya. Yeremia 52 kalau tidak salah. Lalu ada nabi-nabi kecil mulai dari Hosea sampai Maleakhi. Ada 12. Dan kita lihat Amos ini menduduki tempat yang ketiga dalam deretan nabi-nabi kecil. Baruh ini cuma 6 bab. Baruh ini satu-satunya kitab nabi yang merupakan bagian dari Deuterokanonika. Siapa Baruh? Baruh adalah sekretaris dari Yeremia. Maka susunannya sesudah Yeremia, Ratapan juga diyakini adalah Ratapan Yeremia melihat kehancuran Yerusalem. Lalu Baruh ini terakhir menulis nubuat-nubuat di Mesir, di pembuangan. Ya, sekian ya pengantar Nabi. Sekarang kita masuk ke kitab Nabi Amos. Ke kitab Nabi Amos. Pertanyaannya nanti kita kumpulkan di sesi terakhir ya. Saudara, Amos, lihat ini A, ini huruf A ya. Amos. Ini nama sang nabi. Dan kata Amos ini memiliki makna. Karena Omes dalam bahasa Ibrani artinya beban. Jadi bisa kita bayangkan. Amos ini ketika menulis, ketika mewartakan firman Tuhan ini benar-benar berbeban. Nah, kita kan lihat bebannya apa, begitu ya. Siapa Amos nomor 1? Coba kita lihat, buka kitab Amosnya sekarang. Bab 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Saudara, jadi dia nomor 1 adalah peternak domba. Saudara, hati-hati loh ya.
Ada orang yang mengatakan bahwa Amos ini ya peternak miskin lah begitu, paling kerja sama orang jadi peternak ya. Apalagi di bab 7 ayat 14 dia dikatakan pemungut buah ara hutan. Kita tahu buah ara itu merupakan makanan dari ternak juga. Jadi orang bayangkan Amos itu orang miskin. Belum tentu loh. Kalau kita tahu bahasa Ibraninya, kata yang digunakan peternak ini noket ya. Kalau noket ini bukan peternak atau gembala biasa, tapi memang dia itu pebisnis ternak gitu. Jadi jangan membayangkan Amos ini orang miskin gitu ya. Noket. Kemungkinan besar dia punya peternakan mungkin. Cukup kaya, punya banyak ternak. Lalu dia juga mungkin menanam ara sendiri karena ara ini merupakan makanan untuk ternaknya. Dia berasal dari mana? Dari Tekoa. Kita lihat ya gambarnya Tekoa itu di mana. Nah, Tekoa. Tekoa ini di selatan, kira-kira 20 km di sebelah selatan Yerusalem. Berarti dia dari kerajaan Yehuda, selatan ya. Berkarya pada zaman Uzia dan Yerobeam. Uzia dan Yerobeam. Jadi di utara rajanya Yerobeam. Di selatan rajanya Uzia. Jadi ini kurang lebih abad ke-8 sebelum Masehi ya. Abad ke-8 sebelum Masehi. Lalu diberikan catatan 2 tahun sebelum terjadi gempa bumi. 2 tahun sebelum terjadi gempa bumi. Ada yang mengatakan kita tahu ya, Raja Uzia ini raja yang sangat baik. Raja yang sangat baik. Dan di tangan Uzia, kerajaan Yehuda ini makmur. Membangun banyak kota, memenangkan banyak peperangan. Lama-kelamaan raja ini menjadi sombong. Maka suatu hari dia masuk ke dalam bait Allah, membakar ukupan, membakar dupa. Dan kita tahu membakar dupa adalah tugas seorang imam, bukan tugas seorang raja. Ketika imam agungnya mengingatkan raja, ini bukan pekerjaan raja tapi pekerjaan kami. Lalu Uzia mengatakan, siapa yang bisa melarang raja? Bukankah raja ini wakil Tuhan di dunia? Nah, dikatakan pada saat itu Uzia kena penyakit kusta. Nah, ada midrash ya, ada tafsir Yahudi yang mengatakan pada saat itu terjadi gempa bumi itu. Lalu gempa bumi pada zaman Uzia ini juga diceritakan di kitab Zakaria bab 14 ayat 5. Dan anehnya, gempa bumi pada zaman Raja Uzia ini masih bisa dibuktikan secara arkeologis ya. Anda lihat di sini ada kota namanya Tel Hazor. Tel Hazor. Ini di dekat kota Yeriko di Tanah Suci. Di Tel Hazor ini dilakukan penggalian arkeologis, lalu ditemukan kota tua. Cukup besar. Dari seluruh kota tua yang berhasil digali, kota ini mungkin yang paling besar. Dan ditemukan bukti-bukti gempa bumi. Jadi dari pergeseran tanah dan lain-lainnya. Jadi bukan mustahil sekitar tahun 750 sebelum Masehi memang pernah terjadi gempa bumi. Nah sekarang kita lihat susunan kitab Amos. Susunan kitab Amos ini dimulai dengan pembuka. Tadi ayat 1 sudah kita baca, sekarang kita lihat ayat 2 ya. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak Gunung Karmel. Saudara ingat, Amos ini Tekoa. Dia dari kerajaan selatan, tapi berkarya di kerajaan utara. Maka jangan heran ketika membaca kitabnya, kita melihat keberpihakan terhadap kerajaan selatan. Makanya dikatakan Tuhan mengaum dari Sion. Sion itu Yerusalem. Kenapa? Karena tempat kediaman Tuhan itu di bait Allah di Yerusalem. Maka dia mengaumnya dari Sion. Padahal kita tahu kerajaan utara juga punya tempat ibadah di Betel. Ada 2, di Dan dan di Betel. Di Betel ini lebih terkenal ya. Satu lagi di Dan di atas. Dan Betel, ada 2. Jadi
ketika kerajaan ini terpecah menjadi dua, Raja Yerobeam ini sangat takut. Orang-orang Yahudi ini masih rajin ke bait Allah. Lama-kelamaan mereka akan berpihak kepada kerajaan selatan. Maka untuk mencegah ziarah-ziarah yang dilakukan oleh orang-orang kerajaan utara ke Yerusalem, maka kata siapa? Kata Raja Yerobeam, ya sudahlah kita bikin tempat ibadah sendiri. Maka dibuatlah di Betel dan di Dan, dua tempat ibadah. Terus, ketika Tuhan ini mengaum dari Sion, dari Yerusalem, keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak Gunung Karmel. Karmel ini adanya di kerajaan utara. Maka kita lihat keberpihakan terhadap selatan itu masih nyata ya. Sesudah itu, mulai bab 1 ayat 3 sampai bab 6 ayat 14, ini sebetulnya berbicara tentang kecaman-kecaman yang dimulai dengan nubuat hukuman atas bangsa-bangsa. Nubuat hukuman atas bangsa-bangsa. Kalau kita lihat, hukuman ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimulai dari Damsyik. Damsyik. Kasih lihat ya Damsyik. Damaskus. Damesek dalam bahasa Ibrani. Damsyik. Damsyik. Terus Gaza, ibu kota Filistin ini. Ini Gaza. Lalu lagi ke atas, Tirus, Fenisia ya. Edom, di selatan lagi. Amon, Moab, Yehuda, Yuda, baru Samaria atau Israel. Kalau kita lihat, nubuat hukuman atas bangsa-bangsa ini dimulai hukuman terhadap kerajaan-kerajaan luar ya. Kerajaan-kerajaan luar. Misalnya Syria atau Aram. Lalu Filistin, Fenisia. Tiga negeri asing yang pertama. Kemudian kita melihat Edom, Amon, Moab ini kan masih saudara dengan Israel. Kita tahu ya, Edom ini keturunan Esau. Kalau Israel keturunan Yakub. Amon dan Moab anak-anak dari Lot. Ponakan dari Abraham. Ini tiga yang kedua, ini boleh dikatakan masih separuh saudara. Nah, kalau Yehuda, ini saudara kandung. Ya, kerajaan selatan. Terakhir baru kerajaan Israel. Maka kita lihat ya, seperti lingkaran-lingkaran. Dia mulai dari radius yang paling jauh. Makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat. Akhirnya pusatnya di Samaria sendiri. Ini cara dia menulis seperti itu. Terus kita lihat. Apa sih yang dibahas? Oh, hukuman tentang bangsa-bangsa lain. Coba kita baca ya tentang Damsyik misalnya. Ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Selalu ini modelnya seperti itu. Nanti kita lihat misalnya untuk Filistin di ayat 6. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Tirus juga sama ayat 9 dan seterusnya. Selalu dimulai dengan sebuah refren seperti itu. Karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Saudara, 3 ini bagi orang Yahudi sudah melambangkan kesempurnaan. Berarti kalau 3 perbuatan jahat ini sudah benar-benar jahat. Sudah sempurna kejahatannya. Apalagi 4. Kalau 4 itu lebih dari sempurna. Benar-benar jahat. Dan kalau kita lihat 3 tambah 4 ini jadi 7. Angka sempurna. Ini cara ya untuk membaca teks ini. Maka karena kejahatan Damsyik ini sudah sempurna, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Aku akan menjatuhkan hukuman. Tidak akan dibatalkan hukuman itu. Coba kita lihat. Apa dosanya Damsyik?
oleh karena mereka telah mengirik Gilead. Gilead ini negara tetangga dari Syria. Gilead ya. Nih ini Gilead. Jadi Damsyik, Syria atau Aram ini menyerbu Gilead. Ya pasti ini dalam rangka invasi militer begitu ya, untuk ekspansi. Nah, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Jadi Anda bisa bayangkan nggak ya? Pengirik itu adalah alat untuk melepaskan bulir gandum dari kulitnya. Biasanya mereka pakai rantai besi dengan roda begitu. Maka kita bisa bayangkannya bagaimana kerasnya penyiksaan Damsyik terhadap Gilead ini. Maka hukumannya, aku akan melepas api ke dalam istana Hazael. Hazael ini Raja Aram. Sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Rupanya istananya bernama Ben-Hadad begitu. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Saudara, Damsyik itu akhirnya akan menjadi jajahan Aram dan dibuang ke Kir. Emang betul. Di kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja bab 16 diceritakan bagaimana Damsyik akhirnya jatuh ke tangan Asyur. Jadi nubuat ini terpenuhi. Dan seterusnya ya, nanti bisa dilanjutkan. Baca saja sendiri apa yang dibahas hukuman atas bangsa-bangsa ini. Coba sekarang kita lihat hukuman atas Yehuda. Di bab 2 ayat 4 dan 5. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Dosanya apa? Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Oh, penyembahan berhala. Saudara, Kanaan ini memikat bangsa Yahudi dengan praktek pemujaan dewa-dewi kesuburan. Orang Yahudi sering berpikir, Tuhan adalah gembalaku. Kalau soal ternak ini jagonya memang Tuhan kita. Tapi kalau kesuburannya dewa-dewi, Kanaan karena Tuhan kita bukan petani. Maka yang mereka lakukan itu sinkretisme. Menyembah Allah Hashem ya, saya nggak berani menyebut Yahweh karena dilarang menyebutkan kata Yahweh. Kalau sekarang kita menemukan kata Yahweh atau Tuhan huruf besar semua, orang Ibrani menyebutnya Hashem, artinya sang nama. Jadi mereka ini menyembah Hashem juga secara bersamaan mereka memuja dewa-dewi kesuburan, Baal, Astarte dan lain-lain. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Terjadi nggak ini? Terjadi. 586 sebelum Masehi, Yerusalem ini dihancurkan oleh pasukan Nebukadnezar dari Babel. Bangsa Yahudi dari kerajaan selatan ini dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ya. Nah sekarang kita lihat, kalau hukuman atas Israel ini apa? Ayat 6 sampai ayat 8 kita lihat ya. Apa sih kesalahan mereka? Coba kita lihat. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Nyawa orang begitu murahnya. Sama seperti sepasang sepatu. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membengkokkan jalan orang sengsara. Berarti saudara, dosa Israel yang pertama adalah ketidakadilan sosial. Ya. Dan memang ada yang menyebut Amos ini sebagai pejuang keadilan sosial.
pejuang keadilan sosial. Karena apa? Dia yang paling garang mewartakan tentang ketidakadilan sosial. Apa itu tidak adil? Orang miskin nyawanya dianggap murah. Lebih murah dari sepatu. Orang miskin meskipun benar tidak mendapatkan keadilan. Dijual karena uang. Orang miskin ini hidupnya udah susah, diinjak-injak kepalanya sampai masuk ke dalam debu, sampai mati. Membelokkan jalan orang sengsara. Makin lama makin sengsara hidupnya. Yang miskin tambah miskin. Terus apa lagi? Ayah dan anak pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Wah, ini dosa moral ya. Mungkin anak dan ayah ini pergi melacur dengan wanita yang sama. Tapi kalau menurut saya kemungkinan besar ini kejadiannya, tahu kan tadi kan, pemujaan dewa-dewi kesuburan, ini biasanya diikuti dengan praktek pesundalan bakti. Jadi bait Allah ini, terutama pada zaman Yeremia, ini dibuat kapling-kapling atau dibuat kamar-kamar begitu. Di dalam kamar-kamar ini menunggu imam wanita yang menyediakan diri untuk ditiduri demi membangkitkan gairah dewa-dewi kesuburan. Nah, kalau mereka sudah dibangkitkan gairahnya ketika Baal dengan dewi kesuburan melakukan tindakan seksual, maka tanah ini akan menjadi subur. Hujan ini akan menjadi lebat. Nah, saudara, ini rupanya ayah dan anak ini meniduri imam yang sama demi kesuburan tanah mereka, demi panen dari ladang mereka. Ayat 8, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadai orang. Saudara, tidur di samping mezbah tentu saja baik. Ini adalah mungkin suatu cara mereka menyatakan religiositas, menyatakan iman, menyatakan keyakinan, menyatakan kepercayaan kepada Allah. Akan tetapi dikatakan di atas pakaian gadai orang. Maka dosa, tadi dosa ketidakadilan sosial, dosa moral, yang ketiga itu dosa ibadah-ibadah palsu. Mereka masih rajin beribadah, akan tetapi ibadahnya itu tidak dibarengi dengan keadilan sosial. Maka ibadahnya menjadi palsu. Pakaian gadai orang. Saudara, Kitab Ulangan bab 24, ayat 10 dan seterusnya, menceritakan bahwa kalau menerima gadaian, itu harus dikembalikan kepada orangnya sebelum matahari terbenam. Jadi boleh nggak malam itu tidur di atas pakaian gadai orang? Ya enggak boleh. Keadilan sosial. Terus, minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Jadi, anggur ini juga salah satu sarana untuk ibadah. Tapi anggur itu diperoleh dari apa? Oh, dari denda. Denda yang dijatuhkan kepada orang-orang miskin. Nanti bisa dibaca sendiri di bawah ya. Ayat-ayat berikutnya. Tapi coba Anda lihat lagi di ayat 12 misalnya. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Saudara, orang-orang nazir, bilangan bab 6, adalah orang-orang yang sejak kecil sudah diperuntukkan bagi Tuhan. Maka mereka ini bernazar. Nazarnya itu salah satunya tidak minum anggur. Kedua, tidak mencukur rambut. Justru ya. Orang-orang yang nazir justru dicekokin anggur. Nabi yang tugasnya adalah bernubuat, diperintahkan untuk diam, tidak bernubuat. Oke ya, ini dosa dari Israel. Maka Israel juga akan dihukum. Kapan Israel dihukum? 721 sebelum Masehi. Kerajaan utara jatuh ke tangan pasukan Asyur. Mereka 10 suku dibuang ke Asyur dan sampai sekarang tidak diketahui jejaknya di mana. Maka kita tahu ada 10 suku bangsa Israel yang sudah hilang. Oke. Nah, saudara, sesudah itu kita akan melihat bagian penglihatan di bab 7 sampai bab 9. Nanti akan kita lihat di belakang ya. Nah,
Kita lihat sekarang konteks ya, kondisi kerajaan utara pada zaman Amos. Yuk kita lihat. Kondisi kerajaan utara pada zaman Amos. Bab 6 ayat 2. Bab 6 ayat 2. Secara politik. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu. Pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Dan lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Secara politik luar biasa loh. Rupanya mereka cukup ekspansif. Karena saya katakan pada zaman Raja Yerobeam ini, raja yang berhasil secara politik. Uzia juga sama di kerajaan selatan. Pokoknya pada zaman Amos ini, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan mencapai puncak keemasan. Secara politik maupun secara ekonomi. Secara politik karena berhasil mengarahkan negara-negara tetangga. Menguasai negara-negara tetangga. Di ayat 13 kita lihat lagi. Bab 6 ayat 13. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar. Dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita. Ini tadi yang disebutkan Karnaim, Kalne, ini daerah Syria, Aram ya. Jadi ketika mereka itu menang secara politik, mereka menjadi sesumbar. Berdasarkan kekuatan kita, kita rebut Aram dari tangan raja mereka. Baik, secara politik luar biasa kuat ya. Sekarang kita lihat secara ekonomi bab 3 ayat 15. Secara ekonomi bab 3 ayat 15. Ini hanya 1-2 ayat saya tunjukkan. Kalau kita baca kitabnya secara lengkap akan menemukan lagi data-data ayat yang mirip ya, bisa ditambahkan sendiri. Bab 3 ayat 15. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Secara ekonomi makmur. Kenapa? Lah iyalah. Rumah aja punya rumah musim panas, punya rumah musim dingin. Ya. Jadi punya rumah di kota, juga punya villa, dan lain-lain begitu. Rumahnya mewah-mewah dibuat dari gading, dari kayu gedang, dan lain-lain. Secara ekonomi luar biasa makmur. Dan ingat ya, saudara, kemajuan ekonomi itu selalu diikuti dengan ketidakadilan sosial. Kenapa? Karena biasanya kemakmuran ekonomi ini dicapai oleh kota-kota besar, maka terjadilah urbanisasi dari kampung-kampung pindah ke kota. Ya, tanah di kampung ini dijual kepada tuan-tuan tanah. Maka pemilik-pemilik tanah itu akhirnya menjadi budak atau penggarap-penggarap saja. Baik, saudara, sekarang secara keagamaan, bab 4 ayat 4 dan 5. Bab 4 ayat 4 dan 5. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah kurban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakar kurban syukur dari roti yang beragi. Dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Ibadat palsu. Saudara, Betel, Gilgal ini pusat ibadah. Kerajaan utara. Ya. Saya ada gambarnya enggak ya? Bentar. Nah, Betel dan Gilgal. Betel ini kenapa menjadi tempat yang suci? Karena di Betel ini Yakub, kakek moyang bangsa Israel, pernah tidur lalu bermimpi melihat apa? Bermimpi melihat tangga dari surga, dari langit sampai ke bumi. Lalu malaikat turun naik di atas tangga itu. Ya. Begitu bangun, batu
Ini batu menjadi bantalnya Yakub ya. Begitu bangun, Yakub ini mendirikan sebuah tugu lalu menuangkan minyak ke atas tugu itu. Jadi dia pernah mendirikan tugu peringatan. Maka menjadi tempat suci. Nah ini Gilgal, ini kondisinya sekarang ini Gilgal. Gilgal ini adalah tempat pertama yang diinjak oleh bangsa Yahudi yang keluar dari perbudakan Mesir. Jadi dari Mesir mereka keluar 40 tahun di padang gurun, lalu mereka sampai ke tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua. Nah, tempat pertama yang diinjak oleh bangsa Yahudi adalah Gilgal. Di Gilgal ini Yosua juga mendirikan 12 tugu peringatan. Mungkin ini kali ya, entah. 12 tugu peringatan yang melambangkan 12 suku bangsa Israel. Saudara, kalau orang itu pergi ke tempat-tempat ziarah, tempat-tempat suci tujuannya untuk meningkatkan iman. Tapi mereka tidak. Untuk memperhebat kejahatan. Untuk memperbanyak perbuatan jahat. Ibadah palsu. Ya. Lalu mereka juga rajin memberikan persembahan, perpuluhan, kurban syukur, bahkan persembahan-persembahan sukarela. Sesudah itu mereka siarkan kemana-mana. Dipromosikan kemana-mana. Ibadah palsu. Di bab 5 ayat 21 sampai 23 kita lihat. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu aku tidak mau dengar. Saudara, sekali lagi. Semua ibadahnya itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah ini tidak disertai dengan keadilan terhadap sesama. Maka di ayat 24 dikatakan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oke ya. Saudara, karena politik stabil, ekonomi makmur, lalu mereka merasa menjadi umat yang rajin beribadah, tentu saja mereka merasa aman, ya, merasa aman. Bab 6 ayat 1 sampai 3. Diberi judul rasa tenteram yang palsu. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria. Lihat, Sion ini Yerusalem, Samaria itu kerajaan utara. Maka kalau kita lihat nubuat Amos di sini, ini berbicara untuk seluruh orang Yahudi, baik yang ada di utara maupun selatan. Atas orang-orang terkemuka dan bangsa yang utama, jelaslah ya. Dalam keadaan makmur, yang paling hebring itu tentu saja orang-orang terkemuka, raja lah, ya, menteri-menteri lah, orang-orang kaya, para pedagang dan lain-lain. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini dan lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Bangga sekali. Seluruh negara tetangga berhasil kita kalahkan. Yang ketiga, ayat ketiga, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Hari malapetaka itu hari penghakiman Tuhan, jauh. Wong kita lagi aman, politik lagi stabil, ekonomi lagi makmur, dan kita rajin loh beribadah. Mana ada hari malapetaka? Meskipun tidak sadar, kekerasan itu mewarnai kehidupan dari segala segi. Yang berbaring di tempat tidur dari gading, duduk berjuntai di ranjang. Wah, keren ya. Tempat tidur aja dari gading. Memakan anak-anak domba dan kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun. Wah, kalau makan daging pilihan, wagyu. Yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus
Dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Pesta pora setiap hari dengan musik-musik. Yang minum anggur dari bokor. Bokor itu cawan dari emas begitu ya. Minum anggur dari cawan emas. Berurap dengan minyak yang paling baik. Lihat kemewahannya. Tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Merasa aman. Saudara, orang yang pulang di rumah ini makanan banyak, kulkas penuh, ranjangnya king coil, AC-nya nyaman, ya. Lalu buka lemari pakaian banyak, buka safe lemari besi duitnya banyak, depositonya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, semuanya banyak, ya aman lah merasakan. Oke. Ini kondisi kerajaan utara pada zaman Amos. Tapi saudara, dikatakan Tuhan mengaum dari Sion. Auman Tuhan ini menyatakan bahwa dia sudah murka. Murka. Kenapa? Karena bangsa Yahudi itu meninggalkan Allah. Caranya? Dua ya. Ketidakadilan sosial. Yang kedua, ibadah palsu. Ibadah palsu. Maka saudara, ada hukuman loh untuk Israel itu. Ada hukuman bahwa mereka akan jatuh ke tangan pasukan musuh. Kita lihat ya di bab 2 lagi. Hukumannya apa? Bab 2 ayat 13. Bab 2 ayat 13. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti guncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Gempa bumi ya, ada gempa bumi. Oh ya, mungkin ibu bapak sekalian berpikir, kok saya ngajarnya tar ke belakang, tar ke depan, tar ke belakang, tar ke depan. Karena memang kitab Amos tidak disusun secara kronologis. Ya. Ada yang mengira atau meyakini kitab Amos ini sesungguhnya ditulis oleh 3 orang. Maka ada Amos A, Amos B, Amos C. Lalu akhirnya dikumpulkan, disadur oleh seorang editor akhir. Maka jangan heran. Saya mengajar sesuai dengan kronologisnya ya, pola pikirnya begitu. Ini hukuman pertama, gempa bumi ayat 13. Pada saat itu, kan aman. Orang yang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang yang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Pahlawan saja tidak dapat melarikan diri. Maka saudara, ketika Tuhan ini menjatuhkan hukuman, siapapun tidak bisa luput. Ya kan? Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput. Penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Tuh, begitu. Kan kita tahu ya, kekuatan militer zaman dulu ditentukan oleh tiga unsur ini kan, pemegang panah, artileri ya, lalu pejalan kaki, infanteri, dan penunggang kuda, kavaleri. Ini semuanya nggak ada gunanya. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Lihat hukumannya kelihatan ya. Lalu coba lihat di ayat 9. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Saudara, kalau katanya orang itu, orang Amori ini penduduk asli Kanaan, ini berhasil dikalahkan oleh orang-orang Israel. Padahal orang Amori ini badannya gede-gede. Nah kalau kamu bisa mengalahkan negara atau bangsa yang kuat, ini bukan karena kekuatan kamu. Tapi aku yang sebetulnya mengalahkan mereka. Kalian tinggal dapat nama saja. Nah, saudara, terus kalau nggak salah di belakang juga ada cerita lagi mengenai ketika mereka kabur, bisa dibaca sendiri. Di penglihatan kelima ya, coba lihat di bab 9. Di bab 9. Ini cerita Tuhan ini menjatuhkan hukuman.
Ketika menjatuhkan hukuman, apa yang terjadi? Orang kan mungkin kabur atau melarikan diri. Ayat 2, bab 9 ayat 2. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Mau kabur ke dunia orang mati juga oleh Tuhan dicari. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak Gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memanggut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Ketika Allah ini menjatuhkan hukuman, tidak ada satu orang pun bisa luput. Nah, saudara, apa yang menjadi pesan inti nubuat Amos? Ini kita temukan di bab 3 ayat 12. Bab 3 ayat 12 bunyinya apa? Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Saudara, gini loh. Gembala ini kan bertanggung jawab atas domba yang digembalakannya. Kalau misalnya domba ini dimangsa oleh singa, maka gembala ini akan berusaha setidak-tidaknya menyelamatkan potongan tubuh dari domba itu. Dan di sini kita lihat yang diselamatkan itu adalah betis dan telinga. Buat apa sih? Dia harus membuktikan kepada pemilik domba itu, saya nggak curi domba ini loh. Ini benar-benar dimakan sama singa. Nah, saudara, sekarang kata Tuhan, saya akan menghukum kalian sehingga kalian ini benar-benar akan hancur, hanya tersisa sedikit saja. Karena kita tahu ya, selalu ada sisa-sisa Israel. Ya tidak semua pasti, karena pasti ada orang baik juga pada saat itu. Nah, maka saudara, Samaria ini akan diluntuh-lantakan, semua penduduknya dibuang. Dan menyisakan sedikit saja. Seperti apa? Seperti sebagian dari katil. Tahu katil? Katil itu ranjang. Jadi ranjangnya hancur, masih sisa mungkin kakinya, masih sisa sandarannya. Atau sepenggal dari kaki balai-balai. Sama ya, balai-balai. Betel dan Gilgal tadi sudah. Lalu bagian yang cukup menarik lagi, Amos ini mendapatkan 5 penglihatan. Penglihatan ini bab 7 sampai dengan bab 9. 5 penglihatan ya. Kita mulai dari yang pertama, itu belalang. Penglihatan yang pertama belalang. Bab 7 ayat 1. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang itu menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, sang nabi ya, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan. Karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan beberapa warning atau peringatan. Misalnya diberikan sampar, ya seperti sekarang ya, virus COVID-19. Tapi sang nabi ini berdoa, Tuhan kesianlah Israel ini kecil, mereka itu lemah. Kalau Tuhan hukum seperti ini, mereka bisa kaget, bisa nggak kuat. Ya sudahlah kata Tuhan, nggak jadi. Terus apa lagi? Penglihatan kedua, api. Ya, ini yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Kasih api nggak jadi lagi. Yang ketiga, tali sifat.
Saudara, tali sifat ini lot ya. Jadi kalau tukang bangunan mau bangun rumah ini menggunakan tali sifat atau tali lot ini supaya bangunannya lurus gitu. Inilah yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Tampak Tuhan berdiri di dekat sebuah tembok yang tegak lurus. Di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Kenapa? Karena bangsa Israelnya bengkok. Tembok yang bengkok, bukan tembok atau tembok yang miring, bukan tembok yang tegak lurus. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan. Tuh kan saya katakan, sinkretisme. Menyembah Allah, di lain pihak juga memuja dewa-dewi Kanaan. Dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Dia nanti gunakan Asyur untuk menghancurkan kerajaan utara. Ya. Saudara, karena 3 nubuat dalam bentuk 3 penglihatan ini, Amos akhirnya diusir. Diusir. Ya. Lihat nanti ceritanya. Sekarang kita lihat penglihatan yang keempat, bab 8. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apa yang kau lihat? Amos, jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ya, saudara, kita melihat musim kemarau, musim panas harusnya. Kaits dalam bahasa Ibrani. Kalau kesudahan, kets. Jadi sini ada permainan kata-kata ya. Kaits, kets. Gitu. Artinya apa? Dengan menunjukkan buah-buahan musim kemarau, artinya kesudahan bangsa Israel sudah di depan mata. Ya, tidak akan ada penundaan lagi. Penglihatan kelima, Tuhan di dekat mezbah, bab 9. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang berguncang. Dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka dapat meluputkan diri. Saudara, kita lihat mezbah ya. Kalau mezbah ini bentuknya kan gini, kotak begini, lalu di atasnya ini ada tanduk. Maka kalau kita membaca kitab suci menemukan kata tanduk mezbah. Tanduk mezbah. Nah, kalau orang yang bersalah tapi memegang tanduk mezbah di bait Allah, itu tidak boleh dihukum. Ya, mezbah ini melambangkan kerahiman Allah. Saudara, Israel akhirnya dihancurkan oleh Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Dan kita melihat relief-relief di sisa-sisa peninggalan arkeologisnya. Nah, saudara, kalau kita sudah melihat Israel akhirnya dihukum, apakah ada pengharapan? Ada. Membaca kitab Nabi selalu melihat bagaimana ada pengharapan. Meskipun Allah sudah menjatuhkan hukuman, selalu ada pengharapan. Dan pengharapan ini muncul di bagian terakhir dari kitabnya. Bab 9 ayat 11 sampai 15. Kita baca ya ayat 11-nya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Pondok Daud ini dinasti Daud, berarti kerajaan Israel raya. Meskipun sudah hancur, ya, yang utara jatuh ke tangan Asyur, yang selatan jatuh ke tangan Babel, tapi dinasti Daud ini tidak akan roboh. Akan dibangun kembali. Terus ayat 12, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Lihat, ketika kerajaan Daud ini dibangun kembali oleh Allah, maka seluruh bangsa akan menjadi milikku, termasuk bangsa Edom.
Artinya saudara, keselamatan itu yang tadinya ditawarkan kepada bangsa Yahudi, akhirnya akan ditawarkan kepada segala bangsa, universal ya. Sesungguhnya, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Artinya luar biasa panen ya. Pembajak ini bekerja, lalu kalau udah pembajak kan biasanya tebarkan benih. Pembajaknya belum selesai bekerja, penuai sudah nyusul karena cepat tumbuh, cepat panen. Sama pengirik buah anggur dan penabur benih. Benih anggur baru dituai, baru ditaburkan benihnya. Pengirik buah anggurnya sudah datang. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Artinya, kalau zaman menjadi bangsa terjajah, menanam anggur yang minum itu adalah penjajah. Oh enggak, nanti kamu merdeka. Kamu nanam anggur sendiri, minum sendiri. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Menikmati hasil jerih payah sendiri. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Oh, rupanya ya. Janji bahwa Tuhan akan mengembalikan bangsa Yahudi yang terbuang. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Maka saudara, saya akhiri presentasi saya pada malam hari ini. Begitulah kira-kira ya. Kita melihat bagaimana Amos, sang pejuang keadilan sosial ini, menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bahwa karena dosa bangsa Israel, Israel ini akan dihukum, dibuang. Tapi jangan takut. Kalau mereka mau berbalik kepada Allah, mereka ini bisa dipulihkan kembali dari penderitaan mereka. Maka saudara, coba lihat bab 5 ayat 4. Bab 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara, seberapa apapun hukuman yang dijatuhkan kepada manusia, Tuhan itu tetap mengasihi manusia. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Rahim. Tapi Allah yang Maha Rahim harus sekaligus menjadi Allah yang Maha Adil. Dia harus menjatuhkan hukuman kepada orang yang layak menerima penghukuman. Terima kasih. Sekarang kita diskusi, tanya jawab, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ir atas penjelasannya. Luar biasa ya teman-teman. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena saya berpikir bahwa kita tuh jarang sekali buka kitab ini. Betul ya? Dan lagi sulit untuk dimengerti, walaupun mungkin sudah beberapa kali baca, masih nggak ngerti juga gitu ya, belum ketemu. Nah ternyata hari ini Pak Irhandi sudah menjelaskan kepada kita, dan ternyata inti dari kitab Amos ini luar biasa ya. Baik teman-teman, saya persilahkan bagi siapa yang mau bertanya, langsung saja unmute. Langsung saja tanya dengan Pak Ir ya, silakan. Bu Faria. Ya, Pak Kota, monggo. Ya. Pak Ir, selamat malam. Malam, Pak. Sorry, sambil minum. Ya. Terima kasih banyak Pak Ir karena sudah memberikan pencerahan kepada kami. Sama-sama, tim Pak. KTKC dari Taman Galaksi. Yang mau saya tanyakan Pak Ir mengenai Nabi Yoel. Tadi kalau nggak salah saya mendengar Nabi Yoel itu tidak diketahui karya-karyanya. Sedangkan nabi-nabi lainnya diketahui.
Itu kenapa Pak Ir? Oke. Terima kasih. Saya koreksi, Pak. Saya tidak mengatakan hal itu. Saya katakan Nabi Yoel ini tidak diketahui masa berkaryanya. Ya, coba lihat. Buka Yoel bab 1 ayat 1. Yoel bab 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Biasanya kalau nabi ini pada zaman pemerintahan Raja A, Raja B, dan lain-lain begitu. Nah, dari zaman raja-rajanya kita bisa tahu dia berkaryanya kapan begitu. Yoel ini enggak. Maka ada orang yang mengatakan, oh mungkin dia itu nabi sebelum pembuangan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah nabi sesudah pembuangan. Itu lupa maksudnya ya. Tidak ada catatan dalam kitabnya mengenai kapan dia berkarya. Nah, kitab Nabi Yoel ini menarik karena berbicara sebetulnya tentang kerusakan lingkungan. Makanya ini kitab Yoel juga bagus untuk dibahas pada saat pandemi COVID ini ya. Ini ada cerita tentang hama belalang. Saya ceritakannya sedikit. Ketika tanah-tanah ini diserbu oleh hama, dalam hal ini belalang, apa yang akan hancur? Nomor 1, gandum. Ya, gandum ini hilang dimakan belalang. Anggur dimakan belalang. Zaitun dimakan belalang. Rumput dimakan belalang. Kalau rumput dimakan belalang, demikian juga ternak-ternak akan mati yang makan dari rumput seperti kerbau, domba, kambing, dan lain-lain. Nah, coba Anda lihat. Anggur, gandum, zaitun, ternak itu kita pakai selain untuk hidup kita juga untuk sarana ibadah. Kan kurban-kurban ini pakai ternak. Ya toh? Lalu kurban sajian itu kan juga anggur, gandum, minyak zaitun. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ketika belalang ini menyerbu, manusia itu kehilangan sumber pangan, nomor 1. Yang kedua, kehilangan sarana untuk beribadah. Nah, itu yang ditekankan oleh kitab Nabi Yoel sebetulnya. Ya, kitab Nabi Yoel. Bahwa ternyata hukuman Tuhan itu juga bisa mengakibatkan manusia itu sulit beribadah. Dan ini benar-benar kita pahami pada saat pandemi ini loh. Ya kan? Karena pandemi ini kita juga sulit, sarana ibadah kita itu boleh dikatakan terkebiri. Nggak bisa misa rame-rame, ya, dibatasi, lansia nggak boleh, dan lain-lain, anak-anak nggak boleh gitu. Nah, ini menarik, makanya kitab Nabi Yoel juga ya untuk dibahas. Tapi kapan dia itu berkarya? Tidak pernah ada yang tahu. Maka ada yang sebagian ahli mengatakan dia sebelum pembuangan, ada yang mengatakan dia sesudah pembuangan. Oke Pak ya, saya menjawab pertanyaan Bapak. Oke, terima kasih Pak Ir. Sama-sama, silahkan yang lain. Ayo teman-teman, silakan bertanya. Ini kesempatan langka nih. Pak Irwandi. Pak Tatak, Ya Pak, monggo. Pak Tatak. Iya. Selamat malam Pak. Malam. Kalau kitab Nabi Amos tadi kan kata-katanya indah ya Pak ya. Sastra. Tetapi kalau Yeskiel itu vulgar. Menurut Pak Iswandi gimana ya? Vulgar dan sangat vulgar kalau saya bilang. Baik. Iya, makasih Pak. Kitab Nabi Yeskiel, saya tahu yang dimaksud dengan vulgar itu sebetulnya Yeskiel bab 16. Yeskiel bab 16, coba kita lihat ya. Yeskiel bab 16, apa yang dibahas sebetulnya? Yeskiel bab 16 berbicara tentang Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Kan kita tahu, ini vulgar dalam makna apa? Kita tahu di dalam kitab suci, perjanjian lama maupun perjanjian baru, hubungan antara Allah dan umatnya dilambangkan sebagai hubungan suami istri. Demikian juga di perjanjian baru, hubungan antara Kristus dan gerejanya dilambangkan sebagai hubungan suami istri. Maka memang kadang-kadang kasar, contohnya bab 16 ayat 8 coba lihat. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu,
dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan itu engkau aku punya. Ini berbicara tentang perkawinan. Perkawinan orang Yahudi itu harus ditandai dengan bukti keperawanan. Kalau sang perempuan ini terbukti tidak perawan lagi, perkawinan itu bisa diceraikan menurut aturan agama Yahudi. Maka kenapa ada kain yang dihamparkan di menutupi aurat untuk untuk menyimpan tanda-tanda keperawanan sang pengantin perempuan, ya. Nah, tapi sebetulnya yang diceritakan adalah bagaimana ketika Allah itu menyelamatkan bangsa Yahudi, ketika Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Yahudi, Allah itu sudah mengangkat bangsa Yahudi menjadi mempelai wanitanya. Sayang, mempelai wanita ini tidak setia. Dia bersundal. Bersundal dengan siapa? Dengan berhala-berhala Kanaan. Udah capek-capek dibawa dari Mesir sampai ke Palestina. Di Palestina itu ngelihat dewa-dewi Kanaan. Aduh, enak ya. Mereka itu minta hujan sama Baal, minta tanah subur sama Astarte. Kita juga ikut. Nah, Allah itu sakit hati luar biasa di situ, ya. Jadi saya lihat tergantung ya, mau menilai vulgar atau tidaknya. Mau menilai vulgar atau tidaknya, kita akan melihat bahwa Allah itu menggunakan melalui Nabi Yesaya menggunakan kata-kata yang sebetulnya menyatakan ketika Allah itu kecewa melihat bangsa Yahudi, saya tidak melihat Allah yang murka sebetulnya, tapi saya melihat Allah yang sangat sakit hatinya karena dikhianati. Maka nanti kalau membaca ke belakang-belakang lagi ya mengenai ketidaksetiaan itu lebih parah lagi. Dasar katanya perempuan sundal, gak bisa ya lihat zakar gede katanya gitu. Nah, kata-kata itu keluar memang ya. Jadi dibayangkanlah dewa-dewi Kanaan itu seperti pejantan-pejantan sehingga bangsa Yahudi itu terpesona dengan pejantan-pejantan. Atau apa sih istilah sekarang? Berondong begitu kurang lebih. Itu loh bahasa yang dipakai sebetulnya. Saya tidak mengatakan bahwa kata-kata ini vulgar, iya vulgar, tapi sesungguhnya itu menyatakan meluapkan perasaan Allah yang disampaikan lewat sang nabi. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Selamat malam Pak Irnandi. Silakan Pak. Saya mungkin nanyanya agak sedikit generik dulu. Sebetulnya bagaimana seorang nabi bisa dikatakan nabi? Apakah kalau dari sisi nabi kan dia mendapatkan pewahyuan atau penugasan dari Allah sendiri, Tuhan sendiri gitu kan. Dan ketika dia menjalankan misinya, apakah dia mendapat klaim legitimasi atau otorisasi dari sesuatu yang kemudian masyarakat bisa menerima bahwa dia adalah seorang nabi? Itu pertanyaan pertama. Kita yang mendiskusikan mempelajari ini kan nabi yang disebut nabi gitu kan. Lalu sebelumnya apakah katakanlah apakah Bapak Abraham, Ishak, Yakub, apakah mereka juga disebut nabi atau tidakkah? Baik. Semacam itu. Gini, seorang nabi ini boleh dikatakan menjadi nabi yang sejati apabila nubuatnya tergenapi. Kalau nubuatnya tidak tergenapi, maka dia bukan nabi sejati. Nah, persoalannya, di dalam sastra kenabian ini banyak juga nubuat yang belum digenapi. Nubuat yang belum digenapi. Maka saudara, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya nubuat Nabi ini bisa berlangsung sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Allah belum menggenapi saja gitu. Apa yang disampaikan kepada para nabi. Contoh misalnya, nubuat yang belum digenapi. Coba kita lihat ya. Mau dari kitab apa? Dari Yesaya boleh, katakanlah. Yesaya, coba. Yesaya bab 2. Yesaya bab 2 ini berbicara Sion sebagai pusat kerajaan.
Sion sebagai pusat kerajaan. Ya. Nanti dibaca sendiri saja. Ceritanya apa? Pada hari-hari yang terakhir ini, maka Sion ini akan menjulang tinggi. Sehingga kelihatan oleh seluruh bangsa. Maka semua bangsa melihat Sion ini sedang menjulang tinggi, semua itu pengen pergi ke Sion. Kenapa? Karena katanya di Sion ini ada pengajaran. Di Sion ini Tuhan akan berfirman dan lain-lain. Dan lain-lain. Saudara, Anda lihat Yerusalem ini sebagai pusat pengajaran atau pusat firman Tuhan apa enggak sekarang? Wong setiap hari yang kita lihat adalah bangsa yang sedang bertikai. Bangsa yang menumpahkan darah sesama. Betul kan ya? Betul kan? Iya. Nah ini nubuat ini belum. Nah kalau terhadap hal ini, karena kita tahu Yesaya adalah nabi yang sejati, kita katakan memang nubuatnya ini masih belum tergenapi. Ya. Yang kedua, apakah Abraham, Yakub, dan Ishak ini nabi? Tidak disebutkan nabi. Karena nabi itu cirinya nubuat. Dia menyampaikan firman Tuhan. Kalau dia tidak menyampaikan firman Tuhan, dia bukan nabi. Oke ya? Terus pertanyaan yang lain. Masih menyambung sedikit Pak Irnadi. Ketika kitab itu disusun tadi, kalau di yang kita punya Katolik itu, kenapa penyusunannya, kanonisasinya semacam itu, tidak berdasarkan kronologi yang Bapak tadi sempat ceritakan, ada Nabi Pasik, Nabi apalah gitu tadi pengelompokannya Pak. Seperti saya katakan, nabi-nabi klasik dan nabi-nabi apokaliptik itu menyisakan atau mewariskan kitab-kitabnya kepada kita. Nabi-nabi perintis tidak gitu. Jadi emang gimana wong tidak ada kitabnya? Ya, tidak ada memang kitabnya. Itu yang membedakan. Maka kalau ada nabi-nabi disebutkan sebelum Nabi Amos, Elia, Nabi Elisa, Nabi Nathan, itu kita sebut nabi-nabi perintis. Karena mereka menyampaikan nubuat-nubuat akan tetapi tidak mewariskan kitabnya kepada kita. Ya, mulai dari Amos dan seterusnya baru kitab-kitabnya diwariskan kepada kita. Makanya menjadi sastra kenabian. Itu saja sih intinya. Mungkin pertanyaannya saya rasa Bapak mau nanya kenapa susunan kitabnya nabi-nabi diletakkan paling belakang, mungkin begitu ya. Berbeda dengan kitab Yahudi Tanakh. Nah, gini. Alkitab Kristiani ini mengandalkan juga bentuk format dari Alkitab Yunani atau Septuaginta. Jadi pada abad kedua sebelum Masehi, atas permintaan Raja Ptolemeus, maka dikirimlah 72 orang ahli kitab suci dari Yerusalem ke Alexandria menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama dari bahasa Yahudi ke dalam bahasa Yunani. Ini luar biasa. 72 orang ini, 6 orang dari masing-masing suku. Lalu mereka ditempatkan secara terpisah menerjemahkan kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani, menghasilkan teks terjemahan yang sama persis. Maka di situ hendak diceritakan bagaimana bahwa kitab suci Yunani ini sama otoritasnya dengan kitab suci Ibrani. Nah sekarang, kitab suci kita susunannya lebih cocok dengan kitab suci teks Yunani atau Septuaginta. Berbeda dengan kitab suci Ibrani. Nomor satu itu. Nomor dua, di dalam kitab suci Yunani juga termaktub kitab-kitab Deuterokanonika. Maka kenapa Deuterokanonika diakui oleh gereja Katolik? Karena ada di Septuaginta atau teks Yunaninya. Sedangkan oleh orang Yahudi tidak diakui karena mereka memakai kitab suci Ibrani. Begitu. Ya, jadi susunannya mengikuti kitab suci Septuaginta teks Yunani ya. Oke. Silakan. Oh, ada pertanyaan nih dari Ibu Siska. Kenapa kira-kira ada nubuat yang belum tergenapi? Ini kan misteri Allah, kita nggak bisa jawab loh. Selain belum tergenapi, kadangkala ada juga nubuat yang sifatnya ambivalen. Ambivalen atau polivalen. Artinya apa? Digenapinya bukan hanya sekali saja. Bisa saja digenapinya berkali-kali bisa.
Bisa. Makanya ketika Tuhan mengatakan hari Tuhan, salah satunya hari penghukuman. Oh, ketika bangsa Yahudi ini jatuh ke tangan musuh, sudah datang hukuman itu. Tapi belum tuntas. Nanti akan ada lagi hari Tuhan yang lain gitu ya. Itu sifatnya polivalen ya. Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, Pak Ir, mau tanya Pak Ir. Di bab awal Amos itu Tuhan menghukum misalnya di Gaza dengan melenyapkan dengan melepaskan api ke dalam tembok dan istilahnya itu membakar habis. Terus di bab 7 ketika Nabi Amos untuk penglihatan api itu sampai permohonan Nabi Amos untuk Tuhan cukup Tuhan, jangan bakar lagi, Yakub akan habis. Itu relevansinya bagaimana? Gini, yang diceritakan di bab-bab awal itu sebetulnya mengenai hukuman-hukuman final yang dialami oleh bangsa-bangsa. Entah itu bangsa-bangsa asing, Yehuda maupun Israel. Sedangkan di bab 7 itu berbicara mengenai peringatan-peringatan, bukan hukuman final. Jadi artinya Yehuda ini juga pernah perang itu kalah sama bangsa-bangsa tetangga sekali dua kali gitu ya. Tapi akhirnya mereka berhasil selamat, selalu berhasil selamat. Contoh ya, sebetulnya kerajaan selatan ini pernah loh pada zaman Sanherib ini dikepung Yerusalem ini oleh bangsa Asyur. Tapi mereka bisa selamat karena mereka hancurnya nanti oleh bangsa Babel. Selamatnya itu miraculous, ajaib. Tiba-tiba ada malaikat turun membunuh berapa? 85.000 ya pasukan Asyur. Sehingga Raja Asyur ketakutan langsung pulang. Nah, ini kan bentuk sebetulnya memberikan warning. Kerajaan Yehuda ini diserang oleh Asyur, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kerajaan selatan untuk bertobat. Maka Asyurnya secara ajaib berhasil dikalahkan. Tapi bangsanya sendiri tetap tidak bertobat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya datang hukuman yang lebih besar. Serbuan dari Babel. Tapi meskipun udah dihukum di Babel, tetap aja Tuhan yang Maha Rahim ini apa? Merencanakan supaya bangsa Yahudi bisa kembali dari pembuangan. Kitab suci itu ceritanya itu kok. Allah yang Maha Rahim. Itu tanya Bu Faria, kerahiman Allah. Itu isi paling penting sebetulnya. Sekeras apapun Allah ini menghukum umatnya, Allah ini tetap mengasihi umatnya. Itu kuncinya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ir. Satu pertanyaan lagi Bu Faria. Oke. Baik teman-teman, ayo. Siapa mau bertanya terakhir nih? Silahkan. Selamat malam Pak Irwandi. Iya. Selamat malam Pak Matias. Iya, Matias nama saya. Pak Matias. Ya, saya ingin tahu pandangan Pak Irwandi ini mengenai kalau saya baca waktu ini agak ke belakang lagi ya. Daud ingin mendirikan bait Allah, tapi Allah tidak berkenan karena bla bla bla, sehingga akhirnya Salomo yang diperkenankan. Di situ ada janji Allah gitu, bahwa Allah nanti akan seterusnya diam di situ, ya. Yang saya ingin tahu pendapat Pak Irwandi, apakah bait Allah sekarang kan udah hancur, ya sudah 2 kali hancur kan? Apakah bait Allah yang dikatakan janji Allah itu akan seterusnya? Itu gereja sekarang kita ini gitu. Oke, saya jawab begini ya. Saya setuju Pak. Nomor 1, bait Allah ini menurut saya tidak akan dibangun kembali di dunia ini. Bait Allah seperti bait Allah periode pertama zaman Salomo maupun bait Allah periode kedua zaman Ezra Nehemia ya. Itu tidak akan dibangun lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya bait Allah yang dibangun ini merupakan tiruan dari bait Allah surgawi. Jadi kita mengenal tuh sebetulnya bait Allah itu ada di surga, tempat bersemayamnya Allah. Lalu tempat bersemayamnya di dunia ini disimbolikan, dilambangkan dengan bait Allah di Yerusalem. Nah sekarang kita tahu Allah itu sudah mengikat perjanjian yang baru dengan manusia. Di Yeremia bab 31 dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Hukumku sudah tidak akan kutulis lagi dalam buku,
tapi akan kutuliskan di dalam hati umat manusia. Jadi saya percaya, Pak, bait Allah yang sekarang sebetulnya adalah hati manusia. Hati manusia. Hati manusia ini yang akan menjadi jalan supaya nanti akhirnya kita sama-sama bisa berkumpul di bait Allah surgawi. Setuju, Pak? Kalau itu jawabannya di perjanjian baru ya, di Korintus ya, bahwa Allah itu bersemayam di dalam hati manusia karena kita adalah bait-bait Allah. Setuju? Oke? Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Teristimewa pada kesempatan ini saya sungguh bersyukur kalau Pak Hernandi bisa memberikan waktu untuk kita semua. Nanti ada kelanjutannya ya. Saya akan menjadwalkan kembali dari Pak Ir kapan bisanya. Bu Faria, yes. supaya nggak repot, saya berikan jadwalnya hari ini saja. Oh gitu, sip. Saya Boleh. berikan Kamis minggu depan ya, karena saya janji 2 kali. Saya sudah mengajar sekali, minggu depan saya akan mengajar lagi. Oke, baik. Tanggal hari Kamis minggu depan ternyata kosong, tadi saya sudah lihat, berarti tanggal 18 Maret, waktu yang sama ya, jam 7 sampai jam 9. Baik, terima kasih Pak Ir. Oke. Yes. Bu Puji mau ngomong apa? Daripada nanti saya nggak bisa tidur. Ya. Silakan. Maaf ya Pak Hernandi ya. Pertanyaannya nggak mutu sih, nggak penting banget. Tadi dikatakan bahwa kalau nabi itu dikatakan nabi kalau dia bernubuat, dan nubuat nabi itu bisa terlaksana atau mungkin terlaksana, bahkan kemungkinan juga tidak terlaksana. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah bedanya nubuat dengan ramalan? Karena ramalan itu kan juga ada yang terlaksana, ada yang enggak, bahkan ada yang belum terlaksana. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Bu, saya koreksi. Nubuat itu sudah terlaksana atau belum terlaksana, tapi tidak mungkin tidak terlaksana. Kalau nubuat gitu. ya. Oke. Nah, sekarang apa bedanya dengan ramalan? Begini. Kalau ramalan itu bukan sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau nubuat sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan. Berarti mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Sang Khalik, Sang Penciptanya. Ya, jadi kita nggak bisa bilang nubuat cuaca. Ya nggak ada. Cuaca itu tidak menyangkut hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ya, lalu juga misalnya, ada nggak ya nubuat besok keluar nomor berapa? Ya nggak mungkin gitu ya. Nubuat itu selalu menyangkut hubungan antara Tuhan dan manusia. Nah sekarang kenapa kita belajar fenomena kenabian? Karena gereja ini tidak boleh kehilangan semangat kenabian. Semangat kenabian tidak boleh hilang dari gereja. Di lain pihak, menjadi pewarta Injil, menjadi guru kitab suci seperti saya, tidak otomatis menjadi nabi, sungguh mati. Kalau kali kita lihat, apa esensi menjadi seorang nabi? Pertama, menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, hidupnya harus menjadi nubuatnya. Benar kan ya? Banyak loh orang-orang itu yang mungkin khatam kitab suci, pandai mengajar, tapi hidupnya belum menyampaikan nubuatnya. Sama saja, itu bukan nabi. Begitu. Moga-moga menjawab Bu ya. Oke, terima kasih Yo, Pak. Sama-sama. Baik, makasih Pak Ir. Jadi teman-teman kita akan lanjut di minggu depan di jam yang sama hari Kamis. Ya, nanti link Zoom-nya akan saya beri menyusul. Saya yang pilihkan lah ya karena satu pertemuan tetap masih nabi. Saya lagi mikir mau mengajar apa begitu. Iya. Nanti saya pikirkan ya. Pokoknya masih nabi. Atau yang lebih syahdu itu yang vulgar-vulgar tadi. Wow. Pak Ari. Itu yang vulgar. Ya, yang istrinya Nabi Pesundal itu loh, Bu. Hosea. Kalau Hosea saya keberatan karena saya belum siapin PowerPoint. Saya akan mengajar dari koleksi yang sudah saya ajarkan dulu ya. Hosea dulu saya ngajar sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya ngajar Hosea, tapi dulu waktu saya ngajar sebelum pandemi ini mengajarnya selalu mengandalkan kitab suci dan saya ngomong sendiri gitu. Ketika saya mulai mengajar online, saya menyadari online ini sangat sulit sekali untuk mengikat konsentrasi peserta. Maka saya terpaksa harus membuat presentasi gitu. Nah, yang Hosea belum buat. Tapi ini tadi Pak
Pak Irfandi luar biasa loh, sangat mengikat saya. Bener. Terima kasih, Pak. Saya full attention ini tadi. Oh, terima Walaupun kasih. tidak menyalakan video, tapi saya full attention. Oh, oke, terima kasih. Pak Ari, nggak cuma Ya. Pak Ari kok. Saya juga lihat kok ini ibu-ibu di sini juga nggak sampai kedip loh, beneran. Maka kayaknya nih Pak Ir nggak cukup kalau cuma 2 kali, nanti saya akan rayu lagi. Ini Bu Varia itu punya teman-teman yang jauh lebih dahsyat dari saya. Ya minta keluarkan koleksinya gitu. Banyak loh, banyak banget koleksi teman-temannya. Saya itu yang paling buruk gitu. Aduh. Yang awal-awal gitu. Pokoknya pilihan saya tidak mengecewakan kan Pak Ari? Oh pastilah. Top. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Irhandi.